Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang materi perkuliahan pengetahuan bahan hasil pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar bagi angkatan 2022, artinya mahasiswa yang baru di semester 1. Mata kuliah ini membahas tentang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan perubahan biokimia pada hasil-hasil pertanian, komponen-komponen yang tersusun di dalam bahan hasil pertanian, hasil nabati maupun hasil hewani, termasuk pada nilai gizi dari bahan-bahan tersebut, dan sifat-sifat ini juga dihubungkan dengan segi produksi, serta perlakuan sebelum dan sesudah panen, seperti penyimpanan, pengolahan, pengawetan, distribusi, pemasaran sampai ke konsumsinya, dengan tidak melupakan pula hubungannya dengan keamanan para konsumen. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami dan menguasai pengertian, klasifikasi, pengelompokan, dan manfaat bahan-bahan hasil pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah menguasai dan dapat menjelaskan sifat-sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan perubahan biokimia pada bahan hasil pertanian hewani dan termasuk nilai gizi dari bahan tersebut. Dalam pertemuan ini, saya akan membahas tentang hasil-hasil pertanian bagian hewani. Nah, pengetahuan bahan hasil pertanian bagian hewani ini termasuk ke dalam hewan-hewan pedaging, baik itu hewan-hewan ruminansia besar maupun hewan-hewan ruminansia kecil dan juga hewan-hewan non-ruminansia. Yang termasuk ke dalam hewan-hewan ruminansia besar adalah sapi, kerbau, kuda, unta, dan lain-lain. Kemudian hewan-hewan non-ruminansia kecil adalah seperti kambing, domba, kelinci, dan hewan-hewan ruminansia kecil lainnya. Kemudian hewan-hewan non-ruminansia ini termasuk ke dalam unggas, jadi ayam, itik, burung, itu termasuk ke dalam hewan-hewan non-ruminansia. Nah, ini hewan-hewan ruminansia tadi ya, dan hewan-hewan non-ruminansia. Nah, dalam pertemuan ini, kita akan lebih banyak membahas tentang hewan-hewan pedaging dari jenis sapi. Mengapa jenis sapi? Karena sapi merupakan hewan penghasil daging terbesar di dunia. Tetapi kita juga akan membahas tentang daging hewan-hewan pedaging lainnya, seperti kerbau, kambing, domba, unggas, dan lain-lain. Nah, kita lihat sebelum kita membahas tentang hewan-hewan pedaging ini, kita akan membahas tentang kategori daging. Yang pertama berdasarkan tempat hidupnya. Daging yang berasal dari hewan yang hidup di air, kita tahu bahwa ikan dan hasil perikanan lainnya juga merupakan pedaging, tetapi sering sekali kita menyebutnya ikan dan hasil pertanian. Nah, kemudian daging yang berasal dari hewan yang hidup di daratan. Yang kedua, daging berdasarkan sifat fisiknya, yakni daging segar yang dilayukan dan tanpa pelayuan, daging segar yang dilayukan dan dengan pendinginan, daging segar dengan pelayuan dan dibekukan, daging yang diasap, direbus, dan dikeringkan, dan daging yang diawetkan dengan iradiasi.
daging yang berasal dari sapi untuk memperoleh daging dengan mutu yang baik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis sapi pedaging. Sebenarnya di Indonesia sapi-sapi pedaging ini sering sekali diimpor dari Australia, dari Eropa, dan juga sapi-sapi lokal. Nah, inilah yang menjadi sapi-sapi pedaging. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa daging yang berasal dari sapi pedaging ini juga berasal dari sapi-sapi yang selama hidupnya bekerja digunakan oleh pembajak sawah ya untuk membajak sawah dan sudah tidak produktif lagi, kemudian dagingnya hewannya disembelih, kemudian dagingnya digunakan sebagai pedaging. Nah, perbedaannya adalah daging-daging yang berasal dari sapi yang sudah tidak produktif lagi, yang umurnya sudah tua, ini tentu saja akan menghasilkan daging-daging dengan mutu yang kurang baik. Selanjutnya nanti akan kita bahas mengapa daging-daging yang berasal dari sapi-sapi yang sudah tidak produktif lagi dan sudah berumur tua ini mempunyai daging yang kurang bermutu baik. Nah, ini dia jenis-jenis sapi pedaging yang digunakan khusus sebagai pedaging dan menghasilkan daging dengan mutu yang baik. Yang pertama adalah Aber dan Angus. Jadi sapi-sapi pedaging ini merupakan persilangan antara sapi-sapi Eropa dan sapi-sapi Australia. Jadi Aber dan Angus, Wagyu, Hereford, Charolais, Kobe dan Matsusaka merupakan sapi-sapi pedaging dengan dagingnya bermutu yang lebih baik. Nah, kemudian jenis-jenis sapi pedaging ini juga dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Yakni yang pertama adalah heifer untuk kelamin jantan dan steers untuk kelamin betina. Nah, jenis-jenis sapi pedaging berdasarkan jenis kelaminnya ini nanti akan berdampak kepada tingkat keempukan dan juiceness daging. Nah, sebelum kita membahas bagaimana hubungannya antara jenis-jenis sapi pedaging dengan mutu daging, kita akan melihat dulu pengertian daging. Daging itu adalah otot atau jaringan ternak yang menempel pada tulang kerangka hasil penyembelihan dari ternak yang sehat. Kemudian ada daging segar, adalah daging yang baru disembelih tanpa perlakuan apapun. Nah, kemudian dalam arti yang luas, daging juga didefinisikan sebagai daging yang menempel pada tulang kerangka hasil penyembelihan, tetapi juga bisa dimasukkan kepada organ-organ lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia, tetapi dengan catatan jaringan-jaringan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, organ-organ lain misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot juga termasuk dalam definisi ini. Akan tetapi, pengertian secara luas ini hanya diberlakukan untuk daerah-daerah atau wilayah yang menggunakan jaringan-jaringan selain dari daging yang menempel pada tulang rangka, sehingga untuk wilayah-wilayah lain itu definisi ini tidak berlaku. Kemudian daging segar dingin.
adalah daging yang mengalami proses pendinginan setelah pemotongan sehingga suhu bagian dalam daging mencapai 0 sampai 7 derajat Celcius. Ini menurut SNI 1999. Kemudian daging beku adalah daging yang mengalami proses pembekuan pada suhu di bawah minus 1,5 derajat Celcius. Nah, untuk memperoleh hewan pedaging, ada syarat-syarat yang harus ada pada hewan-hewan pedaging tersebut. Yang pertama adalah hewan harus bebas dari kuman penyakit, terutama salmonella. Yang kedua, hewan harus terhindar dari stres. Nah, kedua syarat ini akan menentukan aman atau tidaknya daging dikonsumsi dan juga mutu yang akan ditentukan pada saat persyaratan ini harus dipenuhi oleh produsen-produsen daging. Kita tahu bahwa dari peraturan pemerintah pada tahun 1995 sudah mensyaratkan bahwa daging-daging yang beredar di pasaran, baik di supermarket, itu adalah berasal dari sapi yang disembelih di rumah potong hewan atau yang disebut dengan RPH. Nah, jika daging yang berasal dari sapi yang disembelih di rumah potong hewan, dipastikan bahwa sapinya sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan. Berarti daging sapi yang keluar dari abattoir atau RPH ini adalah sapinya dipastikan bebas dari kuman penyakit, terutama sekali salmonella. Kenapa salmonella? Karena salmonella ini titik kritis suhu hidupnya itu bisa mencapai suhu tinggi sampai dengan 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk daging yang akan dikonsumsi diolah dengan cara hanya memasak dengan suhu yang tidak begitu tinggi, seperti akan membuat steak, karena steak itu ada yang setengah matang dan juga ada yang matang dengan suhu yang tidak begitu tinggi, sehingga dikhawatirkan jika konsumen yang memakan daging steak ini akan terdampak dengan salmonellanya. Oleh karena itu, persyaratannya harus terhindar dari kuman penyakit, terutama sekali salmonella. Kemudian hewan harus terhindar dari stres. Kita tahu bahwa sapi-sapi pedaging, khususnya sapi-sapi pedaging yang dagingnya digunakan terutama di wilayah Indonesia. Tentu saja sapi-sapi pedaging ini untuk sapi-sapi yang dagingnya bermutu baik itu berasal dari Australia. Nah, sehingga dalam kondisi yang dibawa dari daerah yang jauh, tentu saja memakan waktu yang lama, kemudian sapinya yang berhari-hari berada di perjalanan, ini akan menimbulkan stres pada hewannya. Nah, oleh karena itu, persyaratannya yang kedua ini, artinya sebelum sapinya disembelih untuk digunakan dagingnya, harus diistirahatkan terlebih dahulu untuk menghindari dari stres ini. Nah, kemudian selain dari syarat-syarat hewan pedaging, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan mutu daripada daging ini, ada syarat-syarat penyembelihan hewan. Nah, yang pertama adalah
hewan terlebih dahulu diistirahatkan untuk menghindarkan hewan dalam keadaan stres. Kemudian rumah potong hewan harus mempunyai tempat menggantung ternak. Kita tahu bahwa pemotongan atau penyembelihan hewan sapi pada rumah-rumah potong hewan secara tradisional itu biasanya mereka hanya menyembelih sapi di tanah ya, di dasar RPH-nya. Kemudian di saat itu juga sapi yang sudah disembelih tadi ditangani, maksudnya perlakuan pemisahan karkas dan non karkas juga posisinya berada di tanah. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tanah ataupun dasar dari bangunan RPH tentu saja sangat kotor ya. Kalau kita bayangkan bahwa setiap sapi yang disembelih darahnya di situ, tergenang di situ, kemudian perlakuan karkasnya di situ juga, sehingga banyak sekali kuman-kuman penyakit atau mikroba-mikroba yang akan dapat mengkontaminasi daging yang ditangani dari perlakuan penyembelihan sapi yang berada di rumah potong hewan yang tidak mempunyai tempat penggantungan ternak. Nah, oleh karena itu, pemerintah mewajibkan rumah potong hewan harus mempunyai tempat penggantung ternak. Setelah hewan disembelih, baik itu secara tradisional atau modern, setelah itu hewannya harus digantung, ya, digantung supaya dalam penanganan perlakuan pemisahan karkas dan non karkas, daging itu akan terhindar atau kontaminasi mikroba dapat diperkecil dengan cara ini. Kemudian RPH harus mempunyai air bersih dan lingkungan yang higienis. Maksudnya, setelah penyembelihan tentu saja banyak sekali kotoran, darah, kotoran-kotoran dari sapi, sehingga RPH itu harus punya air bersih dan lingkungan yang higienis untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari mikroba-mikroba patogen. Ya. Nah, kemudian tentu saja peralatan dan pekerja harus steril, karena jika peralatannya tidak disterilkan, tentu saja bekas-bekas penyembelihan yang kemarin, yang setelah disembelihkan ke hewannya, tentu saja ini akan menjadi kontaminan lagi, ya. Dan terutama sekali juga pekerjanya, ya, pekerjanya juga harus steril dengan menggunakan pakaian yang khusus, sarung tangan, sehingga memperkecil kontaminasi dari mikroba. Nah, ini kemudian hewan harus digantung terbalik. Tujuannya adalah supaya proses pengeluaran darah sebanyak mungkin dan sesegera mungkin. Karena jika hewan yang sudah disembelih tidak digantung terbalik, tentu saja darahnya tidak keluar dengan sempurna. Sehingga darah yang berada di dalam tubuh hewan juga akan dapat mengkontaminasi daging, sehingga jumlah mikroba daging yang keluar dari abattoir nanti akan semakin meningkat. Nah, untuk menghindari itu, maka hewannya harus digantung terbalik. Demikianlah pengetahuan bahan daging ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.